Berita terbaru Chelsea saat terungkapnya perbedaan antara Todd Boehly dan Vedat Iqbali dalam perekrutan pemain di tengah proyek pembangunan stadion baru. Thomas Tuchel beri pesan mengejutkan kepada Enzo Maresca saat klub menyusun rencana untuk sosok menyerang tengah. Berikut ulasannya. Bukan Todd Boehly, Vedat Iqbali adalah sosok di balik obsesinya dengan merekrut banyak pemain muda ke Chelsea. Jika ada keputusan yang dirasa kurang tepat, maka Todd Boehly yang kerap disalahkan karena selama ini selalu menjadi wajah dari The Blues. Di antaranya adalah soal kebiasaan Chelsea memburu pemain yang masih muda dan belum berpengalaman. Ternyata dalang dari perekrutan pemain remaja adalah Vedat Iqbali yang memiliki mayoritas saham di Chelsea bersama Clearlake Capital. Dirumorkan bahwa Todd Boehly menentang pendekatan terhadap pemain muda. Todd Boehly sadar bahwa Chelsea lebih membutuhkan pemain yang cukup umur dengan pengalaman yang sudah terbukti. Perbedaan lain dari keduanya adalah Todd Boehly ingin keputusan soal perekrutan diambil oleh direktur olahraga yang berjumlah 1 orang. Sedangkan Vedat Iqbali menginginkan 2 orang direktur olahraga. Ditambah lagi mengharuskan pemilik klub untuk ikut serta terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap pemain baru. Di sisi lain, pembangunan stadion baru untuk Chelsea menjadi pemicu perang saudara ini yang dimana Stamford Bridge akan segera ditinggalkan. Kini muncul daftar pemain Chelsea yang direkrut oleh Todd Boehly dan para pemain yang direkrut oleh Vedat Iqbali. Daftar itu muncul menyusul suasana panas antara dua pemilik Chelsea tersebut. Dari daftar yang disebar oleh sebuah akun fans Chelsea, Todd Boehly adalah sosok yang menghadirkan pemain terbaru seperti Jadon Sancho, Joao Felix, dan Pedro Neto. Kemudian ada juga Malo Gusto, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Cole Palmer, Nicolas Jackson, serta Petrovic. Sementara rekrutan Vedat Iqbali adalah Robert Sanchez, Philip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi, Matu Kurela, Wesley Fofana, Christopher Kunku, Hernandez Burihal. Kemudian ada juga Cesare Casade, Mikhailo Mudryk, Noni Madueke, Raheem Sterling, dan para pemain muda lainnya. Dari daftar tersebut sudah sepatutnya bahwa Todd Boehly dinilai lebih baik karena gemar merekrut pemain berkualitas meski memiliki mahar yang sangat tinggi. Ada juga yang menilai jika Vedat Iqbali dianggap lebih mengutamakan bisnis dalam jual beli para pemainnya. Football London melaporkan, Todd Boehly saat ini berjuang keras untuk membeli saham milik Iqbali dan Clearlake Capital demi memegang kendali penuh Chelsea untuk masa depan klub. Thomas Tuchel akan menjadi contoh yang baik bagi Enzo Maresca. Pelatih asal Jerman itu yang melatih Chelsea dari tahun 2021 hingga 2022 bertanggung jawab atas The Blues selama periode tersulit dalam sejarah klub. Saat itu Roman Abramovich dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris pada Maret 2022 sebagai bagian dari respon terhadap invasi Rusia kepada Ukraina. Ini berarti Chelsea tidak dapat lagi menjual tiket pertandingan dan mereka tidak dapat membeli atau menjual pemain di bursa transfer pada saat itu. Kala itu adalah periode yang paling menantang dan tidak pasti hingga saat ini dalam sejarah klub yang telah berusia 119 tahun. Thomas Tuchel yang saat itu menjadi pelatih kepala memiliki tanggung jawab media terbanyak dibandingkan siapapun di dalam klub. Cara Thomas Tuchel menangani dirinya sendiri selama situasi tersebut merupakan penghargaan baginya sebagai pribadi dan pelatih profesional. Kutipan yang berkesan dari Thomas Tuchel adalah, "Selama kami punya cukup kaos dan bus untuk pergi ke pertandingan, kami akan berada di sana dan bersaing keras," kata Thomas Tuchel. Ia kemudian melanjutkan, "Saya masih senang berada di sini, masih senang menjadi manajer tim sepak bola yang kuat dan saya senang bermain di pertandingan hari ini. Saya tahu ada banyak kegaduhan di sekitar, tetapi kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk fokus pada sepak bola. Semua orang yakin bahwa kami fokus pada diri kami sendiri, menjaga sikap dan mentalitas yang tepat di tempat latihan dan di dalam tim," tutup Thomas Tuchel. Meski ini adalah situasi yang sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi lebih dari 2 tahun yang lalu, mentalitas Enzo Maresca dan para pemainnya harus tetap sama. Pesan kepada publik juga harus tetap sama.
Pelatih asal Italia itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian dari perang saudara petinggi klub dan kembali fokus kepada sepak bola. Kehidupan di Chelsea tidak pernah membosankan, bahkan sekarang hampir 2 minggu setelah bursa transfer musim panas ditutup, masih banyak pembicaraan mengenai langkah selanjutnya di bursa transfer. Chelsea sekali lagi menjadi salah satu tim paling aktif di bursa transfer musim panas saat mendatangkan 12 pemain dan menjual 12 pemainnya sendiri. Dari beberapa jajak pendapat, jelas bahwa para penggemar yakin Chelsea telah kehilangan satu area kunci di lapangan dan Chelsea harus menargetkan striker baru pada bulan Januari. Sosok penyerang tengah berada di urutan teratas daftar belanja klub pada musim panas dengan pemain seperti Victor Osimhen dan lainnya. Semuanya telah dikaitkan pada titik tertentu, tetapi mereka gagal menambahkan striker murni pada bursa transfer kemarin. Meskipun mencetak gol dalam 3 pertandingan pembuka di Liga Premier, Chelsea tambahnya kekurangan pemain di area tersebut. Pemain seperti Nicolas Jackson dan Joao Felix bukanlah pemain yang paling produktif dalam hal mencetak gol. Chelsea tambahnya masih akan menargetkan striker top berlabel mahal. Berikut beberapa striker yang bisa Chelsea rekrut pada bulan Januari mendatang. Victor Osimhen jelas menjadi target Chelsea nomor 1 sejauh ini. Bintang Napoli tersebut saat ini dipinjamkan ke Galatasaray tapi bisa pergi pada bulan Januari. Sebelumnya Chelsea dikabarkan sedikit lagi mendapatkan sang striker kata John Obi Mikel. Namun karena batas waktu transfer yang telah habis, Chelsea gagal membawanya ke Stamford Bridge hanya karena detail kecil yang tak tercapai. Kabarnya masalah gaji menjadi penyebab gagalnya kebinaan Victor Osimhen ke Stamford Bridge. Napoli kabarnya sudah menetapkan harga kepergian sang pemain. Angka 75 juta euro merupakan penurunan drastis dari mahar sebelumnya yang bernilai 130 juta euro. Chelsea diklaim akan berusaha keras pada bulan Januari meskipun memiliki target lain. Tidak menutup kemungkinan juga Chelsea akan bersaing dengan sang rival Arsenal untuk mencoba peruntungan dalam perekrutan striker Munchen milik Sporting, Victor Gyökeres. Menjadi top skor di Liga Portugal musim lalu, Victor Gyökeres menjadi salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Ia menjadi sosok penyerang tengah yang paling dicari di 5 liga top Eropa setelah tampil luar biasa bersama Sporting. Sang pemain tanpa henti terus mencetak gol. Paling terbaru, ia mencetak 2 gol untuk Swedia saat melawan Estonia. Laporan Daily Sport mengklaim bahwa sang striker memiliki mahar mendekati 100 juta euro yang siap dilepas oleh klubnya saat ini. Bursa transfer Januari adalah waktu di mana para pemain memiliki label harga tinggi. Masih belum diketahui bagaimana Chelsea menyusun rencana transfernya pada bulan Januari. Tapi jika berbicara soal kualitas, Victor Gyökeres tak jauh berbeda dengan Victor Osimhen dengan kemampuannya dalam hal mencetak gol. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.